Pagi ini kita akan melanjutkan kajian Syarah Riyadhus Shalihin bab 47 ya, tentang babu tahdzir min ida'is shalihin ya, wa dha'fa wal masakin ya. Bab ya, peringatan dari menyakiti orang-orang saleh ya, orang-orang lemah dan orang-orang miskin ya. Karena ketiga orang ini ya rentan ya disakiti ya oleh orang yang kuat, oleh orang yang kaya ya, dan termasuk juga oleh orang-orang yang berbuat jahat ya. Ini sasaran empuk ya, mereka melakukan perbuatan yang menyakiti ya, orang saleh, orang lemah dan orang miskin ya. Menyakiti orang saleh ya, orang lemah dan orang miskin ya, terutama yang beriman ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, baik fisik maupun hati ya, atau perasaan ya, tanpa melakukan dosa dan kesalahan ya. Jadi tanpa dosa, tanpa salah disakiti ya, adalah sebuah kebohongan besar, namanya buhtan ya. Jadi ada kadzib ya, ada buhtan. Buhtan itu kebohongan besar ya. Orang tidak salah disakiti, orang yang tidak salah dianiaya, orang yang tidak salah ditangkap, orang yang tidak salah dipenjara, orang yang tidak salah dieksekusi. Ini kebohongan besar dan perbuatan dosa yang nyata ya. Artinya terjadi ya, banyak kasus seperti itu, baik di negeri kita maupun di luar negeri. Kemudian perintah Allah ya, azza wa jalla ya, walladzina ya, firman Allah azza wa jalla, walladzina, dan orang-orang yang yu'dzuna, menyakiti, selalu menyakiti, sering menyakiti, al mu'minin, orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan ya, bi ghairi maktasabu, tanpa melakukan kesalahan dan tanpa melakukan dosa, tanpa salah disakiti. Kenapa? Ya, di antaranya karena beriman ya. Ya. Dan juga termasuk laki-laki dan perempuan. Bahkan sekarang itu anak-anak juga ya kena ya, seperti yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Faqad, maka sungguh ya, ihtamalu, mereka telah memikul ya apa, buhtanan ya, kebohongan besar, wa ithman mubinan ya, dan dosa yang nyata ya. Jadi bukan hoaks ya. Faidah ayat ya, ini surat Al-Ahzab 58. At-tahdzir min idza'il mu'minin bi ghairi jinayah ya, istahaku biha al-idza, peringatkan keras dari menyakiti kaum mukmin tanpa sebab yang sah atau kesalahan yang mereka lakukan ya. Nah, contoh perbuatan yang menyakiti, ghibah ya, atau disebut juga mengumpat, disebut juga menggunjing ya. Nah, maksudnya menceritakan kejelekan orang di belakangnya. Kalau di depan namanya lumazah ya. Lumazah itu menghina ya, mengolok-olok, meledek, mencela, itu namanya lumazah ya. Kalau di depan namanya ya humazah ya. Wailul likulli humazatil lumazah ya, neraka wel, kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Mengumpat humazah, sedang mencela namanya lumazah ya. Menjelekkan orang di belakang orang namanya humazah, sedangkan di depan orang namanya lumazah. Termasuk juga fitnah ya, fitnah itu menyakiti ya, menyakiti ya. Wa fil hadis ya, sementara dalam hadis ya, kila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah,
wahai Rasul, mal gibah, apa itu gibah, apa itu mengumpat, kemudian apa itu menggunjing. Ya. Qala Rasul kemudian menjelaskan, zikruka akhaka bima yakrahu, yang dikatakan gibah ya, atau mengumpat dan menggunjing itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Ya. Jadi kalau perbuatan dia disebut, ya, sementara dia ada ya di depan yang menyebutnya, itu nggak suka dia, nggak suka ya. Dia dibicarakan seperti itu, ya. Itu namanya apa? Gibah. Kalau kemudian ada sahabat yang bertanya lagi, ya. Aro'aita in kana fihi ma'akul, ya. Bagaimana jika apa yang aku katakan memang ada padanya, ya. Bukan bohong, emang benar. Apa yang diceritakan tentang dia memang benar, cuman dia tidak suka kalau dia mendengar cerita itu. Apa itu termasuk gibah? Ya. Qala kata Rasul, in kana fihi faqad igtabtahu. Jika yang disebut itu memang ada padanya, maka sungguh engkau telah melakukan gibah. Ya. Kalau yang diceritakan disebutkan itu adalah benar adanya. Ya. Kita mengatakan orang itu pelit, emang pelit. Nah itu namanya gibah. Tapi wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Ya. Tapi jika yang engkau sebutkan itu tidak ada padanya, maka engkau telah memfitnahnya. Jadi membicarakan kejelekan orang lain itu, pertama hukumnya gibah, yang kedua hukumnya fitnah, yang ketiga hukumnya mencela, ya, menghina. Tiga-tiganya haram dilakukan oleh orang Islam yang beriman. Dan itu termasuk akhlak tercela, ya. Gibah dan fitnah itu. Atau humazah dan lumazah itu. Nah, dosa dan hukum gibah. Pertama, seperti memakan bangkai daging saudaranya, ya. Itu luar biasa, memakan daging saudara. Gitu. Yang sudah jadi bangkai lagi, ya. Itu hukum orang yang melakukan gibah. Dan ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Jadi ini untuk membuktikan keimanan seseorang, ya. Ciri orang yang beriman itu tidak melakukan gibah dan fitnah. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu, jauhi oleh kalian, katsiran minadh-dhani, banyak berprasangka buruk. Ya. Inna ba'dadh-dhani, karena sebagian dari berprasangka buruk itu ismun, dosa itu. Ya. Jadi ada husnudzon, ada suudzon. Ya. Kalau husnudzon berprasangka baik. Tapi kalau suudzon berprasangka buruk, sama, ya, hukumnya haram. Wala tajassasu, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Kesalahan orang lain dikorek-korek, ya, kemudian disebarkan ke orang banyak. Ini sesuai dengan pepatah, ya, gajah di sebang lautan tampak, sedangkan, ya, apa yang satu, kuman, ya, di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini pekerjaan orang yang suka tajasus. Tajasus itu ngorek-ngorek kesalahan orang, ya. Jadi alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya, niscaya masuk surga orang yang kesehariannya disibukkan memikirkan aib dirinya sampai dia tidak ada waktu untuk, ya, mencari-cari dan menyebarkan kesalahan orang lain, ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain, ya. Jadi ghibah itu bikin sakit hati, ya. Kemudian ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu tidak ada, ya. Jadi hanya orang yang abnormal yang mau memakan daging yang sudah jadi bangkai, apalagi daging saudaranya, ya.
fakarihtumuh, kata Allah. Tentulah kamu merasa jijik, ya, nggak suka makan daging saudara yang sudah jadi bangkai, ya. Oleh karena itu wattaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Hati-hati dengan perbuatan yang namanya ghibah itu. Innallaha tawwabur rahim, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang, ya. Jadi insya Allah, ya, orang yang berhenti, ya, menggunjing orang, ya, berhenti melakukan ghibah, itu akan mendapatkan 2 keuntungan, ya. Yang pertama adalah taubatnya diterima, kemudian yang kedua disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tiket untuk masuk surga. Hidup di dunianya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu tidak akan bahagia kalau tidak mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Dan kebahagiaan itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia, ya. Apapun yang dilakukan manusia sebenarnya tujuannya, endingnya ingin bahagia, kan gitu. Yang kedua, diancam dengan neraka hutomah tuh bagi orang yang mengumpat dan mencela, ya. Bagi orang yang melakukan ghibah, ya, menjelek-jelekan orang baik di belakang orangnya maupun di depan orangnya. Wailul likulli humazatin lumazah, kata Allah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan mencela. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ya. Ini sifat orang yang rakus, sifat orang yang serakah. Dalam waktu yang sama sifat orang yang bakhil, ya. Jadi hartanya itu hitung-hitung, dikumpulkan, hitung-hitung, tanpa kemudian disisihkan sebagiannya untuk zakat, infak, dan sodako. Diancam itu dengan neraka, ya. Apalagi dengan keyakinan yang salah. Ya sabu anna malahu akhlada. Nah, manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, ya, dengan cara dihitung-hitung, dikumpul-kumpul, tanpa dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Padahal itu adalah bukan hak dirinya, hak orang lain yang harus diserahkan. Sehingga Allah ngasih banyak gelar itu. Yang pertama bakhil, ya. Yang kedua kaniz, orang yang gemar menimbun harta, sehingga harta yang ditimbunnya akan dijadikan gosokan. Gosokan dari api, kemudian dipanaskan di atas api neraka jahanam. Setelah itu digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, dan digosokkan ke punggungnya. Itu bagi orang yang al-kaniz, ya, suka menimbun harta dengan tidak menyisihkan, ya, sebagian dari rezeki yang Allah berikan, dan kemudian diserahkan kepada yang berhaknya, ya, baik sebagai zakat ataupun sebagai infak. Nah, kemudian kalla la yumbazanna fil khutamah, sekali-kali jangan berbuat seperti itu, ya. Jangan serakah, jangan pelit. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah, ya. Jadi ada orang yang dimasukkan ke neraka itu diseret, orang yang ibadahnya riya, ya. Ya, baik baca Quran, ngajar ilmu, zakat, infak, sedekah maupun jihad fi sabilillah, diseret itu kalau tidak ikhlas. Yang kedua ada yang dilemparkan, itu orang yang pelit dan serakah, ya, suka menyakiti hati orang lain, ya. Maka balasannya juga setimpal, dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah, kamu tahu nggak Muhammad apa itu neraka hutomah? Narullahil muqada, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Api itu kan panas, ya, gitu. Kemudian alati tatoliu alal afidah, setelah dinyalakan, dimasukkan, ya, orang ke dalam neraka hutomah, yang dibakar bukan kulitnya doang, bukan dagingnya doang, ya. Yang dibakar juga adalah hatinya, di mana waktu di dunia dia suka menyakiti hati orang lain, baik orang soleh, ya, kemudian apa namanya tadi, orang miskin maupun orang lemah, dengan tidak menyerahkan hak mereka yang dititipkan oleh Allah kepadanya.
allati tatali'u alal afida. Ini sifat neraka utama yang membakar sampai ke hati, ya. Jadi dengan omongan saja tuh hati sakitnya luar biasa. Apalagi nanti hati akan dibakar oleh Allah. Allah kuasa membakar hati, ya. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, ya. Jadi di atas neraka, ya, di depan neraka, belakang neraka, kiri kanan neraka, bawah juga neraka. Dia dikepung dengan api, ya, ditutup rapat-rapat sehingga, ya, walaupun dikepung api, tapi api itu menghasilkan asap yang hitam legam sehingga neraka benar-benar gelap gulita, dan ketika bernapas merintih kesakitan dan menjerit, ya. Itulah nasib orang yang suka menyakiti hati orang lain, diantaranya dengan rakus dan pelit, termasuk juga gibah, ya, mengumpat dan mencela. Fi amadim mumadada, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, ya. Ini spesial, ya, penghuni neraka hutoma, ya, dibakar sampai ke ulu hatinya, kemudian tangan dan kaki diikat, ya, pada tiang-tiang yang dipancangkan, ya. Ini malunya luar biasa, ya, bukan hanya sakit tapi juga malu luar biasa, karena akan ditonton oleh penghuni sorga dan menyaksikan mereka itu dalam keadaan gembira, ya. Ya. Wal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yandurun hal thuibal kuffaru makanu, ya, yaf'alun. Itu dalam surat Al-Mutaffifin. Jadi salah satu kesenangan kebahagiaan penghuni sorga adalah menyaksikan orang-orang kafir disiksa di dalam neraka. Di antaranya orang yang kufur nikmat, dikasih rizki tapi dimakan sendiri, tidak mau berbagi. Nah, ada siksa neraka yang tidak menyala, ada, ya, bukan hanya api, ya, selain api pun ada di neraka. Apa itu? Air yang sangat panas, gitu, ya. Saking panasnya sebelum sampai ke mulut sudah membakar wajah. Kemudian ada cairan nanah yang menjijikan, tapi walaupun bau dan menjijikan kan lapar dimakan juga. Kemudian ada juga buah zakum, ya, buah yang menakutkan. Dan kalau dimakan menyakitkan, karena setelah sampai di perut maka buah itu mendidih. Kalau air, ya, setelah sampai di perut ususnya terpotong-potong, tercabik-cabik. Tidak ada yang ringan siksa neraka itu, ya. Tidak ada yang menyenangkan, ya. Justru menakutkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh perbuatan yang menyakiti adalah membentak orang yang meminta, ya. Yang meminta kan biasanya orang miskin, ya. Orang miskin itu orang yang punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Makanya dia, ya, datang, ya, untuk meminta kepada orang yang kaya. Tapi tidak sedikit orang kaya malah yang membentaknya, menyakitinya, bahkan mengusirnya. Ini kan menyakitkan, ya, dibentak, diusir sambil berkata kasar, ya. Inilah, ya, bentuk perbuatan yang menyakiti hati orang miskin. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sementara dalam surat Ad-Duha Allah berfirman, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, ya. Karena orang miskin itu, anak yatim itu ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Nah, ketika orang anak yatim meninggalkan kekayaan orang tuanya, maka didolimi, ya. Haknya diambil itu. Ya, kemudian maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta maka janganlah kamu membentaknya, berkata kasar, kemudian mengusirnya. Itu surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10. Ya. Makanya waktu duha itu waktu di mana tepat untuk bersedekah. Ya. Karena apa? Karena cahaya sinar matahari waktu duha sangat bagus buat paru-paru dan buat tulang. Di antaranya di samping tulang, ya,
juga ada sendi. Sendi adalah bagian yang memisahkan tulang, menyambung satu tulang dengan tulang yang lainnya. Ya, dan itu nikmatnya luar biasa, terutama ketika orang yang umurnya sudah mulai mencapai 50 tahun ke atas itu, ya. Apalagi 60 tahun ke atas, apalagi 70 tahun ke atas. Nah, nikmatnya tulang dan tulang sendi itu atau persendian itu, ya, wajib disyukuri dengan sholat duha, ya. Atau ya meringankan, membantu, mencukupi kebutuhan orang lain, ya. Baik yang berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan harta, maupun berkaitan dengan tenaga. Ya, tapi kalau semuanya tidak bisa, tidak mampu melakukannya, maka sholat duha 2 rakaat mengcover semua sodakoh itu. Itu sodakoh tulang sendi. Nah, dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, la takhar al-yatim ala malihi fatadhabu bihaqihi li dha'fihi. Jadi anak yatim itu termasuk ya orang yang lemah. Jangan mendolimi anak yatim dengan mengambil haknya karena kelemahannya. Jadi ada anak yatim ya pasti tinggalkan bapaknya kaya raya, tapi kemudian diambil haknya oleh ya orang yang mengurusnya. Itu dolim itu. Nah, makanya kata Rasul Salam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bangunan yang paling mewah, bangunan yang paling megah adalah masjid, karena masjid rumah Allah. Tapi bangunan yang paling besar, ya, kemudian ya, adalah ya, rumah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa besar dibandingkan dengan rumah rakyatnya? Karena di dalamnya banyak anak yatim yang disantuni. Jadi rumah yang paling mewah rumah Allah. Sedangkan rumah yang paling besar adalah rumah Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian pada zaman itu terkenal pintu-pintu rumah tidak pernah ditutup, terbuka tapi tidak ada maling. Ya, kenapa? Karena semua orang miskin, semua orang lemah, ya, semua orang orang-orang yang saleh, termasuk juga anak yatim, betul-betul diperlakukan dengan baik. Ya, sehingga ya, jarang orang melakukan tindak pidana seperti mencuri, apalagi korupsi. Ya. Kemudian wasyarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun ya yusa'u ilaih ya. Ya. Dan seburuk-buruk rumah adalah yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan dengan buruk ya. Hartanya tidak dirawat dan dijaganya, malah dihabiskan. Kemudian anak yatimnya disiksa, dianiaya dan lain sebagainya. Wa amassailu falatanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu membentaknya ya. Sebab kadang-kala kita ada keselnya ya. Ya, nggak suka setelah datang dikasih datang lagi, datang dikasih datang lagi. Bahkan kadang-kala ya ada yang bikin kesel tuh. Tiap datang ya itu sok akrab, nanya, salam dan sebagainya. Setelah itu dia minta uang 5.000. Datang lagi ya. Padahal kita nggak kenal tapi sok kenal. Kasih 5.000. Udah gitu ya datang lagi berkali-kali itu ya. Kemudian apa ya, minta beras. Setelah